Cukup panjang sih. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ingin bertanya atau ada bagian yang mungkin kurang jelas, langsung aja dipotong ya, karena mungkin apa namanya, kalau untuk dari sisi frame-nya mungkin agak di belakang, tapi kalau misalkan dari sisi topiknya ada yang istilahnya mau ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan dipotong aja. Oke, ini punya ya Muhammad Rizky Dwi Atma, TB 2016, judulnya Analisis Desain Solid Angle Foot Orthosis pada kasus pasca stroke dengan masalah drop foot menggunakan program simulasi numerik. Jadi di sini Rizky fokus di sini dia fokus mulai dari pembuatan desain sampai dengan simulasi modelnya yang digunakan adalah Solid Ankle Foot Orthosis. Jadi AVO mungkin kalian sudah cukup ini ya sering ketemu gitu ya, mulai dari yang di biomekanika beberapa kali sempat dibahas, terus kemudian kalau ada yang teman-teman instrumen di rehab itu juga membahas ada EVO atau ortosis ini secara umum. Nah di sini kalau Rizky fokus ke solid ankle foot orthosis. Jadi AVO yang dia sifatnya itu solid, kaku, tidak terlalu banyak pergerakan, yang memang tujuannya adalah untuk rehabilitasi kasus pasca stroke. Jadi orang yang setelah kena stroke biasanya akhirnya membutuhkan alat bantu untuk berjalan, terutama ketika memang terjadi kelumpuhan pada anggota tubuhnya, terutama ya kalau dalam hal ini adalah kaki begitu, membantu agar gait-nya kembali, mungkin tidak kembali seperti semula, tapi gait-nya akan lebih baik dibanding ketika terkena stroke. Dan di sini memang setelahnya stroke itu kan karena memang terpengaruh gitu alat geraknya, terutama alat gerak bawah, sehingga akhirnya harus membutuhkan alat bantu. Nah kemudian di kasus pasca stroke ini fokusnya ada satu, kita bilangnya itu simptom gitu ya, atau gejala, yaitu ada namanya kondisi namanya itu drop foot, yaitu kondisi di mana kaki itu dia selalu turun ke bawah atau plantar flexion. Jadi posisi kaki itu selalu lunglai turun ke bawah, tidak bisa mengalami dorsiflexion atau naik ke atas, dikarenakan memang ada permasalahan dari, ini ada macam-macam ya. Kalau kasusnya stroke itu berarti tidak ada koordinasi antara otot dan saraf yang untuk menggerakkan tadi itu ankle untuk mengalami dorsiflexion. Jadi fokusnya di sini adalah untuk satu, membuat desainnya, desain solid ankle foot orthosis berdasarkan bentuk kaki. Kalau di sini fokus ke satu model begitu, yaitu modelnya kalau di sini menggunakan kakinya Rizky sendiri sebagai contoh modelnya. Terus kemudian simulasinya itu adalah menguji bagaimana ketahanan solid ankle foot orthosis ini dengan berbagai macam pembebanan, yang tujuannya adalah untuk mensimulasikan keadaan drop foot yang ada pada orang yang pasca stroke. Jadi yang kita lihat nanti seperti yang kemarin ya, kita sudah belajar dua macam simulasi di sana, entah itu menggunakan FE Bio, ada yang menggunakan ANSYS, yang dua-duanya di sana pasti memiliki konfigurasi tersendiri untuk kemudian memodelkan bagaimana keadaan tertentu. Dan di sini sangat penting, nanti ini akan lebih terlihat dibanding yang sebelumnya, kan kita masih kemarin modelnya kita menggunakan screw, pedicle screw yang dari hasilnya sawah, yaitu belum harusnya kalau memang ingin real nanti pengujiannya lebih dekat dengan keadaan aslinya, kita masih membutuhkan satu part lagi, yaitu bagian dari tulangnya, karena memang skrunya di sini akan diaplikasikan ke tulang. Tetapi ketika untuk yang kasus solid ankle foot orthosis ini, di sini jauh lebih fleksibel, tidak membutuhkan yang lain lagi, karena memang gaya yang diberikan ke solid ankle foot orthosis ini benar-benar cuma gaya dari berat badan penggunanya. Jadi kita anggapnya nanti ada area-area tertentu yang memang diberikan gaya begitu. Nah, itu fokusnya di sana. Oke, ini adalah latar belakangnya kenapa kemudian tema ini dibahas begitu. Jadi memang kasus, ya kita tahu ya kalau untuk stroke sendiri itu termasuk kasus yang paling banyak terjadi, apalagi di Indonesia, yang ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Dan kemudian salah satu
tandanya atau salah satu gejalanya yang dihasilkan gara-gara adanya stroke tadi itu adalah drop foot, yang di sini merupakan kondisi tadi itu ketidakmampuan kaki untuk melakukan dorsifleksi karena memang adanya permasalahan pada koordinasi otot dan syaraf yang menggerakkan ankle begitu. Nah, di sini salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah ankle foot orthosis, terutama untuk yang sifatnya yang dia itu tipenya yang solid, yang kaku, karena di sini dengan menggunakan keadaan yang kaku maka posisi kaki itu tidak akan lunglai ke bawah lagi, tapi dibuat fix akan tegak begitu. Jadi posisi kaki akan selalu tegak sekitar 85-90 derajat. Yang ini memang tujuannya apa? Agar tadi itu membentuk postur kaki untuk orang itu agar bisa berdiri dengan sempurna kalau di sini. Tetapi akan ada efek sampingnya. Dan setelah ini akan kita bahas. Nah, di sini memang kenapa sih kok solid ankle foot orthosis? Karena tadi itu untuk orang yang pasca stroke pasti memiliki kelemahan pada otot tibialis anterior dan juga calf muscle-nya, sehingga akhirnya memang perlu alat bantu yang mampu memberikan atau menopang postur tubuhnya seseorang seperti itu. Nah, kemudian makanya kalau misalkan secara alami sebenarnya pembuatan AVO itu banyak yang digunakan adalah trial dan error. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit yang bagian rehab, pasti di sana itu ada bengkel prostesis ortosisnya. Oh, nggak pasti ada sih, sebagian besar tuh banyak memiliki, terutama kalau misalkan teman-teman nih di sini yang area daerah asalnya di Jogja, Solo, itu adalah daerah-daerah yang lumayan banyak memiliki perusahaan atau rumah sakit yang mereka memiliki instalasi atau bengkel untuk prostesis dan ortosis begitu. Dan di sana pasti prosesnya most likely akan trial dan error. Jadi pertama dibuat dulu negatif dari kakinya. Jadi kakinya seorang itu diukur dari tinggi betisnya berapa, lebar kakinya berapa, panjang kakinya berapa, kelilingnya berapa, keliling kecil sama keliling paling besar berapa, yang kemudian ukuran-ukuran itu akan digunakan untuk mendesain istilahnya negatifnya gitu, atau cetakannya nantinya. Karena setelah dapat negatifnya, nanti kemudian dapat cetakannya, kita bisa membuat semacam selongsong yang diterapkan ke negatif tadi itu. Nah, itu proses trial and error-nya di sana. Ketika udah dibentuk, dipakai sama pasien, kemudian pasien akan mencoba, baru kemudian dievaluasi seperti apa, apakah nyaman atau tidak, atau mungkin ada permasalahan atau tidak. Nah, dari situ akan kalau ada permasalahan diperbaiki lagi terus begitu. Makanya akhirnya dari sisi waktu dan cost itu tidak efisien. Makanya di sini akhirnya muncullah teknologi additive manufacturing atau menggunakan computer aided design, yang tujuannya adalah untuk pertama sebelum kita membuat kita simulasikan terlebih dahulu. Jadi akhirnya parameter-parameter yang memang penting di sini itu harus dioptimasi terlebih dahulu sehingga tidak ada proses trial and error supaya lebih efektif dan juga dari sisi ini waktu dan biaya. Karena kalau dalam satu kali pembuatan yang pernah saya dapat info itu sekarang bisa sampai 1 juta untuk sekali AVO membuat satu. Tapi kalau misalnya sampai berkali-kali bisa habis berapa gitu kan. Jadi banyak. Dengan menggunakan simulasi seperti ini, kita kan tahu di model kita tuh bagaimana yang kemudian akan rawan untuk mengalami cracking, rawan untuk mengalami patah, pecah, dan lain sebagainya. Dengan kemudian ketika kita melakukan simulasi, kita juga lagi-lagi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi di sini kita juga sudah memilih material-material yang memang inline dengan aplikasinya itu di mana. Jadi material-material yang digunakan di aplikasi pun ya itu harus represent keadaan yang sebenarnya, mulai dari makanya perlu ada studi terlebih dahulu gitu ya, literatur terlebih dahulu, sebenarnya bahan apa sih yang paling banyak digunakan untuk ankle foot orthosis ini. Yang paling umum yang saya tahu tuh sebenarnya cuma ada 2. Jadi itu ada namanya polypropylen sama carbon fiber. Tetapi tidak menutup kemungkinan material-material lain yang
cukup reliable untuk digunakan atau mungkin sifatnya mirip dengan polypropylene ataupun carbon fiber bisa digunakan. Jadi ada beberapa opsi itu misalkan menggunakan ABS yang sifatnya itu lebih mirip rubber begitu. Kemudian ada juga yang digabung antara misalkan carbon fiber dengan yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya dengan cara menggunakan simulasi, kita bisa main-main di sana. Nah, ini adalah keadaan drop foot tadi itu. Kalau drop foot tadi kakinya itu kalau orang normal bisa naik ke atas. Naik ke atas itu gerakan dorsiflexion tadi ya. Tetapi kondisinya kalau orang yang stroke pasti dia akan turun ke bawah kakinya. Karena tadi itu tidak ada koordinasi antara otot dan juga syaraf yang ada di sana. Nama syarafnya yang bermasalah itu adalah syaraf peroneal ya. Kalau misalkan untuk kasus di bagian ankle seperti ini. Untuk menggerakkan ankle dorsiflexion sama plantar flexion. Kemudian ini. Sebenarnya kenapa sih akhirnya perlu diperbaiki? Lagi-lagi kan kita pengennya ketika orang yang sudah dalam kondisi post stroke gitu ya, pasca stroke pasti kan inginnya adalah gerakan kakinya atau cara berjalannya itu ya represent mirip dengan orang yang normal begitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi istilahnya bagaimana kemudian bisa memperbaiki itu, walaupun mungkin nggak sepenuhnya. Seperti yang terjadi pada solid ankle foot orthosis di sini, kan tadi istilahnya dia itu akan memfiksasi bagian ankle sehingga ankle itu dia akan selalu di posisi itu, jadi dia tidak akan pernah yang nanti plantar flexion atau turun ke bawah sehingga gait-nya pun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nanti kalau pakai AVO pun juga tidak normal. Tetapi, nah ini ada peningkatan dibanding ketika tanpa menggunakan AVO. Jadi orangnya bisa tetap berdiri tegak, bisa melangkah dan lain sebagainya. Sehingga walaupun istilahnya bukan yang memecahkan semua permasalahan, tetapi apa yang dilakukan dengan kemudian menggunakan ankle foot orthosis ini itu sudah meningkatkan atau improving quality of life dari penggunanya. Kayak begitu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada beberapa beberapa contoh ankle foot orthosis di sini adalah yang pasif. Jadi ankle foot orthosis itu pembagiannya banyak sekali ya. Jadi ada yang pembagiannya itu ada aktif dan pasif. Itu cuma dibedakan dari apakah ada alat gerak aktif atau tidak. Jadi kalau ini kan semua mekanik. Kalau yang mekanik semua pasti pasif. Tapi ada juga yang aktif. Kalau yang aktif biasanya ada penggerak, misalkan nanti di bagian ankle itu bisa bergerak, nanti digerakkannya menggunakan sinyal otot begitu. Ketika orang mau melangkah pasti kan harus posisinya itu dorsifleksi, jadi agak nekuk ke atas begitu. Nah itu baru yang aktif. Ada juga yang dia dibilangnya tadi kan ada istilah solid. Kalau dia solid nanti itu yang lawannya yang solid atau mungkin tipe lainnya itu adalah yang PLS, posterior leaf spring ankle foot orthosis. Itu lebih lentur dibandingkan yang solid. Satu lagi itu ada ventral sama dorsal AVO. Kalau ventral itu yang menutupi bagian depan, seperti contoh yang ini GF AVO. Kalau yang menutupi bagian belakang ini semua ini disebut dorsal AVO. Tapi di sini namanya ini ya banyak ini S itu solid, ini tuh dorsal yang umum, H itu hinge. Jadi itu dia ada potongannya di ankle. Kemudian ada GF AVO itu ground force AVO atau ventral yang ini yang ada bagian depannya, sama PLS AVO yang lebih lentur tadi itu. Dan yang di sini yang dibahas itu yang pertama ini, solid AVO. Oke. Nah, di skripsinya Rizky ini fokusnya adalah ini. Jadi kalau untuk solid AVO di sini untuk kemudian menambah atau meningkatkan kekakuan dari ankle foot orthosis ini akhirnya dikenalkan istilah reinforcement atau sebuah tambahan pada AVO, pada bagian AVO yang tujuannya adalah untuk memberikan penguatan. Jadi lebih kaku lagi agar memberikan postur tubuh yang lebih bagus begitu. Jadi dia tidak banyak mengalami pergerakan. Nah, di sini
yang disebut dengan reinforcement tuh ini. Kalian lihat nih ada bagian yang kayak timbul. Inilah reinforcement. Reinforcement ini bisa macam-macam ya. Kalau di sini di ankle foot orthosis ini salah satu yang saya punya yang ada di lab Evo yang ini udah jadi begini. Reinforcement-nya itu cuma ditambah material yang sama dengan material Avo-nya itu sendiri. Tetapi ada juga yang menambahkan reinforcement itu dengan kemudian menginsersi atau memasukkan kawat baja atau baja apa ya, saya agak lupa, baja sepertinya, yang kemudian akan lebih menguatkan lagi. Itu juga bisa, itu pun juga bisa jadi studi sendiri gitu untuk memasukkan kalau misalkan ditambahkan kawat baja. Tetapi kalau untuk yang harus kemarin fokusnya adalah menambahkan bagian yang di belakang tadi itu dengan bahan yang sama. Oke, ini sudah tadi ya, CAD sama CAM, kita akan fokus ke hasilnya. Ini tidak usah. Nah, ini penting. Jadi ketika kita misalnya memodelkan macam-macam seperti ini, kita harus tahu bahwa untuk yang prostesis, ortosis seperti ini, itu sifatnya most likely akan customized. Jadi istilahnya akan selalu mengikuti pesanan dari per masing-masing orang. Karena tiap orang itu bisa aja secara anatomi itu berbeda, ukurannya, kemudian preferensinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita fokus ke ukuran. Sehingga pertama yang dilakukan ketika akan mendesain, kita harus mengetahui dulu beberapa parameter penting yang ada di kaki, dan itu akan menjadi penentu bentuk AVO yang kita punya. Dan di sini tuh ada 7 bagian ya sebenarnya, tapi yang nomor 7 itu tidak terlalu berpengaruh di sini dianggapnya, jadi cuma 6 aja. Kemudian ini nanti pengukurannya bagaimana? Pengukurannya biasanya manual menggunakan meteran seperti itu, dan ada bantuan goniometer untuk beberapa sudut, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah reinforcement-nya tadi ya. Oke, nah di sini sebenarnya tidak menjelaskan bagaimana kemudian desain itu dibentuk sama Rizky, karena memang fokusnya itu di bagian simulasinya. Tetapi sebenarnya proses paling panjangnya itu malah di pembuatan modelnya, karena modelnya di sini tuh apa ya, banyak sekali koreksi-koreksi. Jadi pertama bikin kayak gimana, kemudian oh ada permasalahan, diedit lagi, ada permasalahan, diedit lagi, tapi kemudian sampai dapat di akhir ketika sudah clear nih satu oke, baru kemudian diujikan untuk berbagai macam kondisi. Nah, aplikasinya apa? Kalau untuk yang membuat desainnya ini sudah saya bahas juga beberapa kali. Kalau di sini Rizky menggunakan Autodesk Fusion 360, bisa juga menggunakan AutoCAD ataupun SolidWorks. Jadi banyak pilihannya untuk kemudian membuat model 3 dimensinya. Apakah selalu harus 3 dimensi? Not really. Seperti yang saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya, kita di sini diberitahu ada model itu bisa mulai dari yang 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi. Yang 3 dimensi pun kita juga bisa melakukan pendekatan secara 2 dimensi, tetapi pasti akan ada sedikit perbedaan dengan keadaan sesungguhnya, karena memang kita melakukan aproksimasi gitu ya, hasilnya nggak yang 100% sama persis dengan yang keadaan sebenarnya, sehingga pasti akan ada beda, akan ada selisih di sana. Oke, setelah kemudian model itu selesai dibuat, udah fix semua, nggak ada yang berubah lagi. Apa kemudian yang harus dilakukan? Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya ada 3 step gitu yang utamanya. Yang pertama adalah menentukan material yang dipakai, kemudian boundary condition. Apa sih 2 ini? Kalau material ini yang lagi-lagi masih ingat apa aja 3 kriteria yang harus dimiliki atau yang harus kita punyai dari suatu material agar bisa melakukan simulasi? Ada yang masih ingat apa aja 3? Minta tolong ini tulis di kolom chat. Ini kayaknya sudah saya ulang bolak-balik nih. Ayo harus ikut, harus ini ya, ingat ya. Apa aja 3?
Ayo, ada yang ingat nggak? Modulus yang, Poisson ratio, satu lagi. Ini yang lain nih, ini dua dari Salwa nih. Satu lagi apa nih? Ada tiga, at least itu minimum ya, tiga. Satu lagi apa yang belum? Satu lagi, ayo. Densitas. Oke, terima kasih Mustika sama Salwa. Dan itu minimal tiga itu ya, modulus yang, ingat-ingat modulus yang, Poisson ratio sama densitas atau kerapatan. Nah, ini tiga ini minimal yang harus dimiliki agar kemudian kita bisa melakukan simulasi yang nanti bisa kita input secara manual ataupun yang tersedia. Kalau kemarin seperti di ANSYS itu kan tersedia banyak gitu ya, jadi kalian bisa memilih di sana. Nah, itu tiga yang at least kita harus miliki sebelum melakukan simulasi. Kemudian boundary condition, di sini disebutkan ada pembebanan dan fixed support. Nah, ini istilahnya mungkin satu aplikasi dengan yang lainnya itu berbeda. Cuma istilah utamanya itu adalah pembebanan atau loading, jadi pemberian gaya yang kita aplikasikan, dan juga fixed support atau fixed constraint gitu istilahnya biasanya. Kalau fixed support itu berarti yang bagian yang tidak bergerak sama sekali, kalau pembebanan bagian yang diberikan gaya. Nah, dua ini harus kita tentukan. Penentuannya dari mana? Nah, inilah kenapa akhirnya kita penting tahu kondisi seperti apa yang mau kita modelkan. Karena ini akan menentukan boundary condition-nya. Seperti contoh pada kasus yang diangkat oleh Rizky ini. Dia harus tahu sebenarnya orang memakai AVO itu seperti apa dan bagian mana yang kemudian dikenai gaya sebenarnya dia harus tahu karena memang akhirnya mana ya ada gambarnya bawahnya ini kayaknya. Bisa aja nanti ternyata berbeda gitu dengan yang dipahami. Jadi harus benar-benar mengetahui pemakaiannya seperti apa. Lagi-lagi kembali seperti contoh yang minggu lalu saya sempat tanya itu pengujian apa nih yang bisa kita simulasikan menggunakan FEM seperti ini. Banyak kalau pengujian mekanik itu bisa hampir semuanya bisa. Misalkan ada uji tekan, ada uji tarik, ada bending test, uji bending itu apa ya, bengkok gitu ya. Ada kemudian torque test dan lain sebagainya. Itu at least kalau misalkan kita punya modelnya, kemudian kita tahu pengujiannya seperti apa, bahan yang dipakai apa, itu akan tetap bisa disimulasikan kayak begitu. Nah, udah kalau misalkan sudah tahu tuh kayak begituannya, posisinya di mana, besarnya berapa, arahnya kemana, baru kemudian kita pilih meshing-nya. Meshing di sini adalah jaring-jaring yang kemudian membagi model kita menjadi bagian yang kecil-kecil yang disebut dengan elemen. Nah, meshingnya ini bisa macam-macam. Kalian masih ingat kan kalau ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Tapi untuk model yang lebih representatif untuk keadaan yang sesungguhnya adalah yang tiga dimensi. Sehingga meshing yang paling oke adalah yang tetrahedra. Itu yang bisa mencakup area-area yang kecil. Kalau misalkan yang lebih gede lagi itu kadang susah. Tetapi kayak begitu tergantung tergantung kondisinya sih. Kalau misalkan ternyata masih bisa dengan level yang lebih mudah, dia akan menggunakan yang lebih mudah. Tapi kalau misalkan sudah terlalu detail, maka dia yang pakai yang tetrahedral, yang paling kecil. Gitu. Kemudian satu lagi ketika itu sudah selesai, nanti ya pengujiannya. Jadi akan dikumpulkan kembali, nanti hasilnya kita interpretasi. Oke, nah ini misalnya penentuan boundary condition sama fixed supportnya seperti apa. Kalau di sini memang fokusnya pada orang yang berjalan, sehingga akhirnya fixed supportnya itu, ini kan kita pengen melihat pembebanannya itu pembebanan yang ground reaction force, yang artinya adalah gaya tolak dari tanah ke model kita, kayak gitu. Jadi nanti yang dikenai gaya itu pasti yang bagian telapak bawah, telapak kaki yang bagian bawah karena bagian itu yang nyentuh dengan tanah. Kemudian di mana fixed supportnya? Nah, kita anggap fixed support itu ada yang di bagian atas dari si AVO-nya. Jadi bagian atas dari AVO-nya itu nggak boleh bergerak, tapi yang bawah dikenai gaya arahnya ke atas.
areanya di mana? Nah, ini akan sedikit berbeda. Makanya perlu tahu untuk gait cycle yang normal itu pembagiannya seperti apa. Nah, di sini untuk istilahnya di dalam gait cycle yang di sana menunjukkan adanya interaksi antara AVO dan juga landasannya itu kan cuma ada di stand phase. Kalau kalian masih ingat ya, di pelajaran biomekanika pertama setelah UTS. Jadi di sana stand phase itu dibagi menjadi lima substep di dalamnya. Ada initial contact, loading response, mid stand, terminal stand, sama pre-swing. Tapi pre-swing udah masuk nanti mau swing gitu ya. Nah, kita cuma fokus di sini, kita lihat initial contact, yaitu ketika kaki pertama kali napas sama tanah itu yang pasti yang gayanya cukup besar. Kemudian nanti langsung mid stand, jadi yang loading response tidak terlalu kita hitung, karena loading response kan sebenarnya apa ya, dari posisi initial contact kan masih napak nih ujung tumitnya, tapi kalau kemudian udah loading response nih, bagian telapak kakinya itu pluk nempel ke bawah, tapi dia itu kakinya itu masih belum, bagian apa ya, betisnya itu masih belum bergerak, bagian betisnya atau kaki yang bagian bawah itu belum bergerak ke depan. Nah, yang kita modelkan di sini cuma yang initial contact, kemudian mid stand itu berarti yang kakinya udah bergerak mulai condong ke depan, sama terminal stand, yaitu ketika kaki udah mulai keangkat lagi dan yang bekerja itu di area bagian depan kaki. Gitu. Atau di sini disebutnya tuh hind foot, mid foot, sama forefoot. Dan gaya yang diaplikasikan dari mana nih dapat 500 Newton? 500 Newton ini adalah berat dari penggunanya. Jadi dianggapnya itu 5 kali 10 di sini ya, jadi 500 Newton. Tapi sebenarnya harusnya 9,8. Tapi lebih besar lebih bagus. Kenapa? Karena akhirnya kalau segini aja tahan, apalagi pakai yang di bawahnya. Kayak gitu. Oke, ini seperti ini ya. Ya mungkin tadi saya sempat tunjukkan. Jadi ini initial contact, mid stand, dan juga terminal stand. Jadi ini pembagian di bagian telapak kaki bagian bawahnya. Area mana sih yang dikenai? Kalau ini kan tumitnya aja. Kalau ketika initial contact, kalau ketika nempel semua itu mid stand. Yang bagian ujungnya doang itu yang terminal stand. Nah, selain yang ini, ternyata juga ada pembebanan yang lain dari literatur yang ternyata juga menunjukkan karakteristik penting dari si ankle foot orthosis, yaitu adalah pembebanan yang diberikan kepada area yang ada di betis. Nah, ini juga cukup penting. Jadi ketika fase mid stance itu kan bagian kaki itu full napak di bagian tanah, tapi kemudian bagian betisnya dari ankle foot orthosis ini kan terdorong ke depan karena ikut narik sama gerakan betisnya penggunanya. Sehingga ini juga bisa disimulasikan untuk menunjukkan ketahanan dari si ankle foot orthosis. Jadi di sini dari belakang ditekan dengan gaya 500 Newton. Itu arahnya ke depan. Arah gayanya bisa kalian bolak-balik ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Tapi ini akan jauh lebih menarik ke depan karena memang in reality ketika orang berjalan ini memang gerakannya kan ke depan, bukannya ke belakang. Tapi bisa juga ke belakang sebenarnya. Oke, ini areanya, tapi yang penting area di bagian belakang ya, ini dapat gayanya ke depan. Ini meshing, proses meshingnya pakai 0, ini pun dilakukan setelah mengikuti proses yang namanya convergence study. Ada nggak ya? Nggak ada. Convergence study. Jadi kalau kalian masih ingat, convergence study ini digunakan untuk mendapatkan ukuran mesh terkecil yang masih menunjukkan hasil yang bagus. Jadi agar dari beban komputasi ini masih dibilang efisien. Jadi kita membagi model kita tuh nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga sehingga hasilnya tetap representatif kayak gitu harapannya. Ini basic FEM ya. Ini rumus-rumus yang digunakan tadi. Istilah pembebanan yang ada di bagian betis ini namanya pembebanan cuff kalau di sini istilahnya, dan dia itu akan kita hitung namanya tingkat stiffness-nya dia. Jadi berapa
gaya meter per derajatnya yang bisa dibentuk, sudutnya yang bisa dibentuk berapa gitu. Karena itu akan menunjukkan kalau semakin kecil berarti dia akan semakin kaku atau semakin stiff. Tapi kalau dia semakin besar berarti dia semakin lentur gitu ya kan, semakin banyak pergerakan yang bisa dilakukan. Nah kayak gini kan tergantung nanti kondisi yang kemudian butuh yang mana nih, apakah yang kaku banget atau yang masih bisa fleksibel melakukan pergerakan kayak gitu. Nah, ini modelnya yang dibuat oleh Rizky. Jadi, Rizky membuat variasi pertama tanpa ada reinforcement, variasi kedua reinforcement tapi yang tinggi, yang 260, reinforcement yang ketiga lebih kecil, kayak gitu. Kemudian ada tebelnya, tebal reinforcementnya itu 6 mm, kemudian lebarnya, ini juga ada lebar reinforcementnya yaitu 12 mm. Kalau ini kan tebelnya reinforcementnya doang, kalau si AVO-nya sendiri tebelnya 8 meter. 8 mm. Kayak begitu. Jadi ini adalah informasi-informasi yang penting karena ini sebenarnya sudah didapatkan dari penelitian sebelumnya. Kalau ini lumayan oke yang ini ya, yang ketebalan AVO-nya. Tapi kalau ini tuh masih bisa main-mainkan untuk dua ini. Tapi di sini Rizky fokusnya cuma ke adanya reinforcement sama tidak, sama beda ukuran reinforcement-nya. Hasil convergence tadi, ini ada grafiknya. Nah ini bisa. Convergence tadi lebih enak ditambahkan dalam grafik seperti ini karena di sini kita bisa tahu nih sebenarnya ketika jumlah elemennya berapa sih hasilnya udah mulai konvergen. Kita bisa lihat di sini ketika jumlah elemennya sekitar 13.000 dan juga di sini sekitar 28.000 itu sudah hampir linear, tapi mungkin kita amannya adalah ambil yang di sini ya sekitar 280.000 sekitaran itu jumlah elemennya. Untuk tahu itu berapa, kita tarik lagi ke ukuran mesh. Nah, ini ukuran meshnya ternyata 0,003 meter atau 3 mm. Gitu. Oke, ini sekarang hasilnya. Hasilnya ternyata ketika disimulasikan ini adalah stresnya. Stresnya ya ternyata ketika kena gaya 500 Newton tadi itu hasilnya seperti ini. Ternyata muncul di beberapa titik itu ada pengumpulan gaya. Lagi-lagi nih di bagian yang membentuk sudut itu muncul gaya kecil, tapi ini cukup krusial. Bisa aja ini kemudian menyebabkan kalau sekali dipakai ya retak di situ gitu, di bagian itu, di bagian ujung kaki. Aneh nggak nanti kalau tiba-tiba bagian ujung kakinya itu patah, kemudian bagian ujungnya itu nggak kena ke lantai. Nah ini yang harus diperhatikan karena itu jadi rawan gitu ya. Ada lagi di area pinggirnya betis ini. Ini ada sedikit warna merah. Sayangnya ini bukan aslinya ya, jadi saya nggak bisa rotate. Ya ini ada sedikit warna merah yang ini menunjukkan adalah area ini itu yang paling rawan untuk mengalami pengumpulan gaya yang efeknya itu bisa jadi cracking atau patah. Kayak gitu. Ini contoh yang lain. Kalau yang ini tadi berbandingan karena awalnya 4 mm, ini masih 4 mm tebal awalnya, kemudian diubah menjadi 8 dan dia lebih steady. Kemudian baru setelah itu diaplikasikan untuk menguji berbagai macam modelnya tadi itu kan modelnya kita paling nggak at least punya 3 model, kemudian setiap modelnya itu akan punya misalnya anggota keluarga berapa, anggotanya berapa di area di sini. Jadi harus kita perhatikan begitu. Ini kan tetap yang lain di anggota di area ini, sedikit anggota area di sekitar ini tuh tetap krusial hampir di semua model. Tapi yang berbeda adalah tingginya di sini, maksimumnya dia berapa, dan juga ini di area ujung tadi yang sempat ada krusial ketika 4 mm. Ini kan ada pengumpulan juga di sini. Nah, ini kan semakin besar di sini. Kalian bisa cek di sininya ya. Dia ada skalanya, itu dia berapa. Ini semua pakai ANSYS kalau ini. Oke. Ini masih strain, deformasi. Nah, ini bisa di sini sebenarnya ini kenapa sih kok dibuat seperti ini? Jadi kalau ini Rizky memang agar satu gambar dengan gambar yang lain itu
bisa dibandingkan sehingga untuk nilai maksimumnya itu dibuat sama. Ini bisa kita edit di sini. Sehingga gambar A sama gambar B itu bisa kita bandingkan dengan skala yang sama. Kalau bisa dilihat di sini ternyata non gate sama full gate. Ini agak lupa nih istilah-istilah begini karena ini misalnya ini initial kontak ya Mas Dian ya. Oh, yang non tuh berarti non ini apa namanya? Tidak pakai reinforcement. Nah, ya kalau ini yang full sampai di atas. Ternyata yang pakai reinforcement itu deformasi yang pakai reinforcement deformasinya itu lebih sempit. Nah, ini kan sesuai dengan tujuan kita kan tujuannya kan harusnya tidak terlalu banyak pergerakan karena ini memberikan fiksasi. Tidak memperbolehkan terlalu banyak pergerakan. Karena mau memberikan apa ya? Postur tubuh yang bagus gitu ketika sedang berjalan untuk pengguna pasca stroke-nya. Sehingga kayak begini. Ini kalau ini kan berarti tinggi ya, berarti di sini tuh bagian yang ini udah mengalami nekuknya lumayan nih. Tapi ini sekitar cuma 3 milimeter, jadi nggak terlalu yang besar-besar banget masih oke lah. Ini dengan bahan apa nih saya kurang tahu nih. Harusnya kalau CF tuh lebih lagi. Oh ini mana? Oh ada yang kanan kiri itu beda CF sama PP ya. Yang CF tuh lebih ini lagi, lebih kuat dia, makanya dia rendah nilainya. Oke, ini sudah. Nah, tadi sempat di akhir tuh ada menghitung rotational stiffness dan juga safety factor. Nah, kalau safety factor ini, jadi nanti kita ambil maksimum stresnya, maksimum stres, kemudian dibagi dengan UTS-nya dikalikan dengan 100%. Semoga saya nggak salah ini ya, rumusnya. Saya agak lupa. Oh iya, kebalik. UTS-nya dibagi maksimum stres dikali 100%. Tujuannya apa? Ketika kita mendapatkan safety factor itu nilainya tinggi, artinya dia jauh lebih aman gitu ya, bisa digunakan. Tetapi kalau rendah, nah itu yang harus jadi perhatian bahwa ini nggak bisa kita anggap dia itu nggak aman sebenarnya gitu. Ini angkanya masih aman sih untuk yang CF, terutama CF itu aman banget karena udah sampai ini 1% ya, tapi itu sampai 21.000 yang artinya adalah dia aman banget gitu sebenarnya. Tapi yang PP ini yang cukup nggak aman ketika terminal stance itu di bawah 100. Jadi ada kemungkinan dia mengalami cracking atau patah ketika terminal stance. Tapi untuk mid stance sama initial contact, apalagi initial contact ini masih oke. Kemudian rotational stiffness. Di sini bisa kelihatan bahwa yang CF jauh, enggak ya, berapa kalinya ya? 2 kalinya, dia 2 kali lebih kaku dibandingkan yang PP. Ini sebenarnya tanpa kita lihat hasil pengujiannya, kita lihat materialnya itu cukup kelihatan hasilnya karena memang carbon fiber itu kuat banget. Kalau PP itu sama kayak ini loh, PP itu sama kayak bahan tapi ini yang lentur tutupnya Tupperware itu PP polipropilene. Kalau kalian susah membayangkan kan, mungkin ada yang pernah tahu kalau PLA itu yang bisa kita pakai buat 3D printing itu kan dia kaku. Kalau kakunya yang kayak gitu tuh yang kena gaya sedikit bisa patah. Tetapi kalau PP dia sedikit lebih lentur dibanding itu. Kalian bisa bayangin tutupnya Tupperware deh. Itu PP materialnya. Kalau CF tuh jauh lebih kaku dia kuat banget. Carbon fiber tuh bisa sampai dipakai jadi kerangka sepeda balap. Itu ada yang carbon fiber atau mungkin apalagi ya yang ini apa sasis ataupun kerangkanya mobil itu yang beberapa juga pakai carbon fiber. Jadi banyak aplikasinya. Nah, ini dibandingkan dari materialnya seperti apa, fasenya, tadi yang terminal stance kecil tadi ya, jadi cukup berbahaya. Terus kemudian masih membandingkan perbandingan panjang reinforcement-nya bagaimana, apakah kemudian ada penurunan enggak dan lain sebagainya kayak begitu. Ternyata ada di sini.
Nah, ini kan tadi seperti saya bilang di area ini anggota di sekitarnya sini, anggota atau apa ya saya bilangnya itu, elemennya gitu ya, mungkin lebih enaknya. Di sekitarnya namanya ankle trim line itu bagian atasnya tumit yang menyempit di situ, itu tempat paling krusial sehingga harus diperhatikan. Mungkin bisa dibuat lebih tebal dan lain sebagainya. Panjang reinforcement-nya, ternyata efeknya seperti apa? Penurunan, ada nilainya itu turun dari berapa jadi berapa untuk deformasinya. Walaupun hampir mirip, tapi ternyata ada penurunan. Ini kan merah banget kalau ini. Nah, ini kan lebih oranye warnanya. Itu mewakili angka berapa di sini ada. Nah, kemudian ternyata masih muncul nih di bagian ujung ini yang dia itu bisa terjadi cracking kalau dipakai terus-menerus kayak gitu. Nah, ini udah kesimpulannya. Nah, itu tadi itu materinya ini apa sekitar 50 menit ya penyampaian lebih pada. Jadi itu adalah apa namanya? Sekilas tentang bagaimana sih kemudian penerapan AVO untuk kasus-kasus di bidang kita di biomedical engineering. Nanti kalau misalkan seperti yang diangkat kemarin nanti akan jadikan tugas misalkan screw itu kita sudah sempat bahas kemarin 2 minggu kemarin yang kita langsung pakai ANSYS dan FE Bio itu seperti apa yang ideal. Tetapi karena mungkin yang ideal harusnya pakai ada model tulang, nah itu kita tidak pakai. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Tadi yang di ujung-ujung itu kan dia ada menerima gaya yang lebih besar, jadinya warnanya lebih kuning gitu. Nah, itu masih bingung kenapa gitu, Pak. Soalnya kan kalau ngelihat dari gerakannya, apa bisa gitu, maksudnya dia yang menekan karena lebih besar gitu. Yang ujung-ujung itu yang mana, Salwa? Yang ini yang misalkan? Sudut yang ini? Yang sudut di bawah itu, Pak. Iya. Oke, gini. Tadi kan ini muncul hampir di semua ini ya simulasi ya hasilnya. Bentar saya slideshow aja. Nah ini kita lihat dari awal ya, yang hasil-hasilnya. Ini misalkan, ini hampir di semua ini ya, di semua simulasi muncul. Ini ada juga yang nggak muncul, tapi ada beberapa yang muncul. Nah ini yang stres terutama ya. Nah, sebenarnya kalau pada saat pemberian gaya kan tadi kan ini konfigurasi pemberian gaya, area gayanya di mana, termasuk arahnya, itu benar-benar menentukan hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Kalian bisa bayangkan kalau di sini tuh fixed support tuh ada di atas ini bagian atas ini tuh nggak bergerak. Kemudian dari bawah itu ditekan ke atas, tergantung dia fasenya apa. Misal contoh yang ini, mid stance. Kalau mid stance kan berarti semua area di sini mendapatkan gaya yang sama, arahnya tuh ke atas full semua. Nah, bisa dibayangkan akhirnya ketika di sini nggak ada support lagi di area pinggirnya, otomatis pasti akan muncul nih gaya yang terkumpul di area sini. Makanya muncul kayak gini. Sama seperti misalkan yang mana lagi ya? Yang ujungnya kelihatan. Ini straight. Ada yang stres nggak? Nah ini. Oh kok ini enggak. Nah ini yang ini. Nah ini ketika apa ya di sini ada disebutkan ya. Misalkan ketika terminal stance terutama bagian ujungnya doang nih yang kena. Ini malah jauh lebih besar lagi biasanya di area ini kena gayanya dan itu munculnya kenapa? Jadi kalau ini kan apa yang kita dapatkan di gambar itu istilahnya respon gitu ya. Bagaimana ketika suatu material dengan model yang sudah kita punya itu diberikan suatu gaya, dia tuh meresponnya kayak gimana. Jadi gayanya itu akan menyebar sebenarnya. Kan tadi kan yang maksudnya area yang bagian bawah ya yang dikenai gaya ke atas begini. Tetapi jangan lupa bahwa ini kan ada satu model yang akhirnya ketika satu kena gaya, gaya ini akan menyebar ke semua bagian model. Tetapi dari satu bagian dengan bagian yang lain itu bisa aja
mendapatkan persebaran itu berbeda. Kalau di sini sangat tergantung sama geometri sebenarnya sih, atau bentuknya. Makanya di sini kemarin sempat saya sampaikan berkali-kali bahwa hindari banget kalau membuat model itu dia terlalu runcing atau terlalu siku-siku. Jangan seperti itu, tapi buat dia smooth, halus transisinya agar kemudian tidak memunculkan yang seperti ini. Ini kan masih ada siku, ada sudutnya nih. Ini kalau dibuat lebih smooth lagi sampai ke depan, ini akan bisa aja hilang gitu. Kayak gitu. Bisa menjawab, Salwa? Atau masih ada Menjawab, yang Pak. bingung? Ada yang masih bingung mungkin nggak apa-apa. Bisa menjawab, Pak. Kayak kemarin yang ini loh, yang kalau pakai skru kan, makanya saya sempat tanya itu di bagian ujung kok ada yang lancip kan yang di bawah kemarin, sama kayak itu kalau dibuat lebih smooth lagi, kayaknya nggak akan ada gaya yang ngumpul di situ. Lebih kayak gitu. Ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ke konsep basicnya FEM, itu ada istilah namanya kemarin juga disinggung sama Cyber ya. Jadi ada istilah namanya singularity. Jadi sebenarnya ketika proses perhitungan yang angka-angka itu ya, sebenarnya kan ini sebenarnya dihitungnya secara angka-angka tapi ditampilkan visual gitu kan. Nah itu untuk persamaan diferensial yang ada di bagian ujung. Ujung itu berarti yang di bagian tepi banget, itu sangat rawan untuk mengalami tiba-tiba lonjakan hasilnya. Kalau di sini kita bilangnya stres gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu nilai dari nilai dari diferensial turunannya atau diferensial itu 0. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan dihitung dia itu hasilnya akan tiba-tiba naik atau apa ya meningkat nggak beraturan gitu. Beda dengan yang teman-teman di sebelahnya. Tapi cuma ngumpul di situ doang gitu. Nah ini kadang itu jadi overestimate begitu. Jadi harus dipastikan kalau memang ada peningkatan gaya itu peningkatannya mungkin masih di level yang normal. Normalnya di mana kita bisa tahu? Bandingkan lagi dengan sifat materialnya, yaitu si UTS ataupun modulus yang. Kalau kemudian di situ masih di bawahnya UTS-nya, oh dia itu masih oke, masih aman. Tetapi kalau lebih tinggi, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kan kalau misalkan kalian tahu kan kalau grafik stress strain, kemudian UTS kan titik yang paling tinggi nih dari grafik stress strain. Kalau kemudian si model atau material tersebut mendapatkan gaya yang lebih dari UTS-nya, otomatis apa? Ya patah, crack dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dia nggak akan bisa menahan. Intinya kayak begitu. Ada lagi? Silakan jika mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Dari saya belum ada, Pak. Saya akan coba cari contoh yang lain ya, mungkin biar ada bayangan lagi. Semoga ada. FEM di sini kita mungkin sambil kelas balik ya. Dia bisa diaplikasikannya macam-macam, tidak hanya yang di medis. Bahkan yang banyak memakai itu adalah industri, despro, mesin. Mereka banyak memakai ini karena memang untuk dari sisi pengujiannya itu banyak sekali yang bisa dilakukan di sana, terutama dengan software yang sudah komersil seperti ANSYS. Kalau FE Bio itu memang dia membuatnya dedicated untuk yang sifatnya biomechanics kan hasilnya kemarin dari namanya. Jadi memang fokusnya untuk yang biomechanics aplikasinya. Tetapi kalau untuk aplikasi yang lain, selama itu masih mengcover sifat-sifat atau fisis yang ada di FE Bio ya bisa. Tetapi kalau yang macam-macam belum tentu bisa. Kayak misalkan contoh yang magnetisme, terus kemudian ada yang apa lagi ya,
Kalau heat mungkin masih memungkinkan, karena di tubuh juga ada, tapi dia nggak terlalu mekanik. Nah, itu kadang-kadang nggak sesuai. Mending kalau udah tahu kayak gitu, pakai yang umum seperti ANSYS atau COMSOL, itu dua yang banyak dipakai. Saya akan coba contoh mungkin stand ya. Tapi saya masih ini ada nih. Sudah banyak industri yang istilahnya mulai merambah ke area ini karena lagi-lagi ya keuntungannya, cost and time itu sangat dibutuhkan, yang paling minim pokoknya bagaimanapun caranya, sehingga akhirnya yang seperti ini tapi yang reliable itu sangat dicari kayak gitu. Bahkan sampai ada yang istilahnya ini harus membayar mahal untuk melakukan itu gitu. Bentar. Saya akan share screen lagi. Ini kita akan coba lihat stand ya. Mana ya stand. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita akan lihat ini. A non-linear finite element simulation of balloon expandable stand for assessment of plug vulnerability inside a stenotic artery. Nah, ini jadi biasanya itu kalau misalkan terjadi penyumbatan pembuluh darah yang ada di jantung atau pembuluh darah koroner, nah itu kan harus diberikan ring nih atau stent. Nah, ini kemudian di sini mencoba untuk mensimulasikan gimana caranya stent itu kalau misalkan kan dia harus mengembang nih. Kan dia awalnya itu kayak kecil, terus kemudian dia akan harus mengembang buka begitu untuk kemudian membukakan jalan pembuluh darahnya lagi. Yang awalnya dia itu sebenarnya tertutup oleh plak. Plak itu ini nih pada kasus aterosklerosis. Jadi dia itu ada penumpukan lemak yang kelamaan mengalami kalsifikasi, kemudian mengeras gitu kan, yang itu menyebabkan penyumbatan. Nah ini pengen ditembus, kemudian setelah ditembus jalannya dibuka menggunakan stent ini kayak gitu. Tujuannya itu, dan ini pengen mensimulasikan itu. Kita bisa lihat di sini. Kita langsung ke metode ya. Ke metode di sini yang digunakan nama aplikasinya itu adalah ini, menggunakan coding ya, bahkan ini namanya LS-DYNA. Dia membuat tiga macam model. Itu harusnya bisa pakai ini nggak sih, highlight di sini? Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa di highlight nih. Oke, nggak apa-apa. Kemudian di sini kan stand-nya dari mana bentuknya? Nah, ini stand-nya tuh pakai yang sudah ada di pasaran nih untuk disimulasikan, namanya driver stand dari Medtronic. Nah, Medtronic ini cukup terkenal ya untuk sisi bidang kardiologi yang berhubungan dengan jantung, mereka cukup terkenal. Stand-nya ukurannya sekian, diameternya, kemudian sekelilingnya berapa, bahannya dari apa, kayak gini sudah sudah disebutkan di sini. Bahkan elemennya ini agak unik ya. Elemennya dia pakai istilahnya brick. Brick itu batu bata gitu ya. Yang bentuknya kayak sebenarnya kubus lah, kita bukan kubus, persegi panjang, balok gitulah. Yang kita yang mungkin selama ini yang saya sebutkan yang tetrahedral, tapi juga ada yang bentuknya seperti ini. Kenapa kok bentuknya kayak begini? Karena memang bentuknya dia bulat untuk stand-nya, kemudian memungkinkan untuk membentuk yang brick ini. Bahannya adalah polyurethane rubber untuk balon untuk mengembangkan si stand-nya tadi itu. Kalau stand-nya sendiri itu materialnya apa ya di sini? Disebutin balonnya itu ada ukurannya. Bentar. Stand-nya ada ininya enggak ya? Oh, enggak ada nih. Atau di bawah aja. Balonnya itu tadi ada ukurannya, kayak diameternya berapa, ketebalannya, dan lain sebagainya.
Kemudian ini pakai break elemen juga. Terus kemudian apa lagi di sini? Boundary condition juga ditentukan, disebutkan di sini. Both ends of stand were free from any constraint. Nah, ini karena jadi nggak ada fixed constraint-nya ya untuk di stand-nya, karena keduanya itu dianggapnya bisa mengembang, jadi bisa bergerak secara bebas. Harapannya seperti itu. Nah, ini kan juga ini bagus nih, ini dimodelkan juga untuk arterinya, arteri dan juga stenotic plaque-nya. Jadi pembuluh darahnya dimodelin, plaknya dimodelin, balonnya dimodelin, stand-nya juga dimodelin. Jadi ada 4 ya kalau nggak salah. Oke, load-nya itu berapa? Tadinya boundary condition-nya disebutkan di sini. Di area mana saja, besarnya berapa, selama berapa lama. Ada di sini. Oke, nah ini kenapa sampai ada berapa lama? Ini yang udah dinamis ya. Kalau yang kita lakukan sejak mulai dari yang FE Bio dan juga Antis kemarin tuh masih statis semua. Jadi tidak ada gaya yang berubah-ubah gitu. Jadi satu kali apply gaya, selesai. Material properties-nya, ini banyak penjelasannya begini ya. Tapi yang lebih penting adalah yang ini yang mau saya tunjukkan. Ini adalah parameter-parameter penting yang harus dimiliki oleh bagian-bagian yang dimodelkan, yang saya sebutkan tadi itu. Jadi di sini ada yang modulus, terus kemudian C ini apa ya? Saya harus cek. Istilah-istilahnya biasanya sedikit berbeda, jadi harus detail hati-hati. Nggak tahu istilahnya ada C di sini, tapi Cauchy-Green deformation tensor. Agak ribet. Nah, tapi ini tadi apa? Yang penting yang modulus tadi ada, harusnya kalau density dan lain sebagainya harus ada juga sih di sini. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi yang paling luar, ini 3 lapisan yang paling luar itu adalah pembuluh darah. Kemudian yang abu-abu ini adalah plaknya, yang kuning ini adalah stand-nya, yang tosca ini adalah balonnya. Bagaimana kemudian, ini kan mewakili pembuluh darah nih 3 lapisan yang luar. Terus kemudian plaknya ini berapa, ininya kekuatannya dan lain sebagainya, sifat-sifatnya ada semua tadi. Kemudian stand sama balon. Nah, hasilnya seperti ini. Bedanya apa ya? Ini ABCD. Oh, ini. Yang ABC itu adalah persebaran gaya, persebaran tekanan yang ada di plaknya, yang ada di plaknya, yang di bagian yang abu-abu ini. Kemudian yang ini stand-nya. Bisa dilihat di sini ternyata stand-nya yang di bagian area tengah itu nilainya kecil stresnya, tapi ternyata yang ketika di ujung-ujung itu besar. Ini stress of attic level nih, sama stres juga nanti tunjukkan. Nah, maksimum stresnya untuk di plak ternyata kalau dia tergantung ya plaknya jenisnya apanya, ada 3 macam jenis begini. Ternyata paling tinggi itu untuk yang calcified. Calcified itu berarti yang dia sudah mengalami pengerasan ya, mengalami kalsifikasi kayak gitu. Kalau ini di stand-nya, ternyata yang untuk di stand-nya yang tinggi yang calcified sama selular ternyata. Walaupun kalau kita lihat di bagian plaknya itu hiposelular itu lebih tinggi dibandingkan selular. Ini adalah tipe-tipe dari sumbatannya tadi itu, si plaknya. Ini displacement-nya, yang dilihat bagaimana perubahannya terbentuk dan mau dilihat di area mana. Stresnya yang ada di, nah ini stres yang ada di pembuluh darahnya. Jadi tunika intima itu berapa, tunika media berapa, sama tunika adventitia berapa. Di sini ada hasilnya. Dan ternyata ini kalau ada yang ada bintang-bintang ini berarti dia yang apa namanya hasilnya itu signifikan. Jadi kalau ini nggak signifikan ya bedanya satu sama lain. Tapi kalau yang ini signifikan ternyata. Kayak gitu. Stresnya ya, perubahan stresnya bagaimana.
nggak akan bahas detail dari jurnalnya. Itu tadi tambahan untuk stand. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, karena masih banyak sekali sebenarnya modelnya. Dan lagi tadi ya, tergantung bagaimana kita mau memodelkan. Ini saya kasih tunjuk contoh model yang lain ya. Mirip sama yang tadi, tapi agak sedikit berbeda approach yang dia pakai. Oke. Ini. Study of balloon type, system constraint, and arbitrary constitutive model use infinite element simulation of stand deployment. Nah, kalau ini fokus ke bagaimana pengiriman stand di area yang mengalami sumbatan. Kalau yang tadi kan fokusnya untuk membukanya ya, membuka plugnya begitu. Ini bentar. Nah, ini adalah model yang dikembangkan. Bisa lihat ya, sama ya, pembuluh darahnya itu menggunakan 3 lapisan tadi, intima, media, dan juga adventitia di sini. Kemudian ada plugnya, ada stand-nya, ada balonnya. Sama kan sebenarnya, cuma akhirnya cara untuk kemudian membuat modelnya agak sedikit berbeda. Nah, ini balonnya itu diperhatikan bagaimana balonnya itu kalau cuma lurus doang sama balonnya ada yang kelipat kayak gitu. Oh, dari materialnya. Nah, itu biasanya itu juga diminta yang ini. Apa grafik stress strain-nya untuk model-model tertentu sebagai inputnya ya, kayak gitu. Kemudian parameter-parameter dari bahan yang digunakan. Ini misalkan arterinya, ini parameter-parameter yang dipakai. Kemudian ini yang tergantung jenis plugnya. Ini ada hiposelular, selular, dan juga calcified. Jadi punya apa namanya? Misalkan mu itu berarti lebih ke kekentalan ya di sini ya. Itu sendiri. Nah, ini banyak sekali yang dibahas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini tampilan standnya bisa full, bentuk standnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya bentuk standnya kan lebih seperti ini, lebih kaku sih ya dibandingkan yang ini. Ini banyak lekukan-lekukannya. Yang tujuannya adalah untuk biar memberikan kekokohan ke model, termasuk juga ya ini harus sesuai dengan yang diinginkan, aplikasinya seperti apa. Ini terlihat ketika ada plug kemudian bagaimana menyebarnya. Ini yang diberi constraint di bagian arterinya. Ini agak sedikit berbeda ya. Lagi sama. Nah, ini isotropik sama anisotropik. Kalau isotropik itu yang kita anggap semua titiknya itu nilainya sama, gaya ke arah semua arah itu sama. Tapi kalau anisotropik itu yang kebalikannya. Ini bisa terjadi kalau memang dia itu materialnya itu kalau tidak salah itu viskoelastis. Jadi karena memang punya khusus sifatnya sendiri seperti yang darah kita itu atau pembuluh darah. Kalau sini pembuluh darahnya ya itu memang viskoelastis. Jadi bukan viskoelastis, lebih elastis sih kalau pembuluh darahnya. Jadi dia tapi di sini dia anisotropik. Jadi tidak yang selalu sama ke semua arah. Bahkan anisotropik tidak berarti tidak sama. Ini kalau yang adanya plug ini semakin sempit jalannya, bisa buka.
Oke. Itu tadi ada juga dua contoh ya, yang tadi sempat saya berikan tentang AVO. Tadi juga ada deskripsi yang juga barusan tentang STEM, yang itu dari literatur. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Iya. Untuk UAS-nya, apakah nanti kami akan mencoba FEM-nya atau hanya materi saja ya, Pak, nanti? Ataukah ada praktikumnya? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau praktikumnya cuma tugas aja, Rahmah. Jadi tugas yang saya sempat bilangkan kemarin itu nanti dikumpulkan ketika UAS, tapi ketika UAS nanti materi. Jadi dari awal hingga akhir. Oh, iya. Baik, Pak. Sama mungkin dipelajari ya ini step-stepnya entah itu di FE Bio, di ANSYS kayak begitunya, tolong dipelajari. Nanti ya mungkin ada lah satu dua soal yang berkaitan dengan itu karena kita ada 2 materi tentang itu. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya tapi mengenai proposal skripsi boleh? Silakan, nggak apa-apa. Ya Pak, jadi ini mungkin saya stop dulu aja ya untuk materinya, iya, saya Pak. rekamannya ya.